Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penskalaan dalam ilmu sosial. Video ini akan berisi tentang pengertian mengenai skala, pengertian mengenai penskalaan, tujuan penskalaan, dan beberapa model penskalaan. Yang pertama, pengertian skala. Skala memiliki banyak arti sehingga kita perlu berhati-hati dalam menggunakan kata ini. Dari Cambridge Dictionary mengartikan scale itu lebih dari 20 pengertian. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, skala itu merujuk pada suatu data yang bersifat minimal interval. Dalam hal ini, skala dikaitkan suatu kata yaitu metrik. Dalam hal ini, skala dikaitkan dengan sistem satuan pengukuran yang bersifat metrik. Dilihat dari terminologi yaitu metrik memiliki satuan yang bisa terstandarisasi, maka skala biasanya dikaitkan dengan data yang bersifat interval maupun rasio. Namun demikian, ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa nominal, ordinal, interval, rasio bisa merupakan sebagai skala. Yang kedua, skala merujuk pada rentang suatu satuan harga kuantitatif. Misalkan seseorang bertanya, jika menggunakan skala 0 sampai 10, bagaimana perasaanmu hari ini? Menjawab 9. Demikian juga pada literatur bisa dikatakan 3-point scale Likert. Misalkan 3 skala seringkali diberikan pada nama suatu alat ukur. Misalkan kita bertanya, apa yang kamu pakai? Saya pakai skala harga diri. Atau keempat, skala juga bisa mengacu pada prosedur pembuatan suatu instrumen pengukuran. Misalkan kita bertanya, alat ukurmu jadinya pakai model skala apa? Skala Guttman. Misalkan di sini ada skala Likert, skala Morgan, skala Thurston, dan sebagainya. Berikut ini beberapa yang tidak terkait dengan skala. Untuk saat ini kita fokus pengertian kita mengenai skala sebagai suatu alat ukur yang mampu membedakan suatu berdasarkan atribut tertentu. Misalkan skala psikologi, penskalaan, dan sebagainya. Skala ini tidak hanya mampu membedakan saja, akan tetapi juga memiliki harga kuantitatif. Misalkan di level interval atau rasio. Pengertian penskalaan. Oleh karena scale atau skala didefinisikan sebagai alat ukur, maka penskalaan didefinisikan sebagai aktivitas pengukuran. Oleh karena pengukuran didefinisikan sebagai proses atau aktivitas membandingkan alat ukur dengan subjek ukur berdasarkan atribut yang diukur, maka pengukuran sebagai proses penskalaan akan menghasilkan suatu informasi. Berikut ini informasinya. Jika hanya sekedar berbeda, maka itu dikatakan nominal scale. Jika hanya menunjukkan suatu urutan, itu dikatakan ordinal scale. Namun jika itu setidaknya sudah memiliki nilai kuantitatif yang dapat dikenakan operasi aritmetika, misalkan 2 kali X sama dengan Y, itu sudah menunjukkan interval scale atau rasio scale jika ada 0 absolutnya. Dengan demikian, penskalaan adalah proses untuk menempatkan sesuatu pada suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Ada beberapa kontinum. Pada awalnya kita biasanya melakukan penskalaan berdasarkan physical continuum. Namun kemudian orang-orang yang mencoba mengembangkan alat ukur psikologi mengembangkan satu yang dinamakan dengan psychological continuum. Urutan objek yang didasarkan pada proses subjektif, misalkan berdasarkan justifikasi, dinamakan dengan kontinum psikologi. Dengan demikian, penskalaan adalah proses untuk menempatkan sesuatu pada kontinum. Apa saja yang diskalakan? Stimulus, subjek, dan respon. Berikut ini tujuan penskalaan. Yang pertama adalah menguji hipotesis. Misalkan kita memiliki beberapa indikator, kita ingin membuat satu garis yang berisi indikator-indikator itu untuk menunjukkan seberapa jauh dia mampu berkontribusi terhadap apa yang diukur. Kemudian penskalaan juga bisa bertujuan untuk menggambarkan struktur suatu data.
ternyata hanya 1, 2, 6, 7, dan 10 saja yang mengikuti kontinum 3 dan 9. Namun indikator-indikator yang lain, misalkan indikator 4, 5, 8, ternyata tidak mengikuti kontinum yang didasarkan pada item-item yang di bawah ini. Dengan demikian kita mengatakan bahwa struktur data kita terdiri dari 2 dimensi. Yang terakhir, mengembangkan skala unidimensional agar individu dapat dikenai skor. Ini tujuannya untuk memberikan skor, tidak hanya membedakan, tidak hanya memiliki informasi bahwa A lebih besar daripada B, namun juga bisa memiliki kesimpulan secara kuantitatif mengenai harga dari A dan B. Misalkan memberikan perhatian 1,2, menyapa 2,5, dan seterusnya. Jadi tidak hanya lebih besar, dan lebih besar. Berikut ini jenis penskalaan. Berdasarkan gagasan dari Torgerson pada tahun 1958, ada 3 jenis penskalaan atau metode untuk menskalakan. Yang pertama adalah subjek, stimulus, dan respons. Penskalaan subjek dilakukan pada orang-orang. Penskalaan subjek dikenakan kepada orang-orang. Mereka dikenakan suatu tes, pertanyaan, atau kuesioner, kemudian berdasarkan respon atau jawaban mereka, kita dapat mengurutkan orang-orang ini dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi misalnya. Menurut Torgerson, penskalaan model Likert merupakan salah satu jenis pendekatan yang mengimplementasikan pendekatan subject centered. Hal ini dikarenakan pengukuran dengan menggunakan Likert menghasilkan informasi mengenai responden, bukan butir. Yang kedua adalah stimulus centered approach. Misalkan saya punya beberapa indikator, saya ingin menskalakan, mengurutkan dari yang intensitasnya rendah sampai yang intensitasnya tinggi. Hasil penskalaan saya kemudian seperti ini. Yang paling rendah adalah ini sampai yang paling tinggi adalah ini. Menempatkan stimulus pada suatu kontinum psikologis berdasarkan atribut tertentu. Stimulus bisa berupa pertanyaan, pernyataan, tugas, indikator, peristiwa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah response centered approach. Saya ambil dari bukunya Aljaina, dikatakan bahwa data respon dari responden dipakai untuk menskalakan mereka pada kontinum psikologis berdasarkan butir yang ditanggapi. Pada saat yang bersamaan, butir yang diskalakan juga berdasarkan level trait yang dimiliki oleh orang yang menyetujuinya. Jadi gambarnya seperti ini adalah penskalaan butir, mulai dari yang paling rendah intensitasnya sampai yang paling tinggi intensitasnya. Pada saat yang bersamaan, orang juga diskalakan. Kita lihat yang paling rendah adalah subjek 1 karena 0 semuanya tidak melakukan, atau yang paling tinggi adalah subjek yang keempat melakukan pada semua indikator, sehingga kita dapat menskalakan 2 hal, penskalaan butir dan secara bersamaan juga menskalakan orang. Inilah yang dinamakan dengan skalogram yang dikembangkan oleh Gatman. Menurut literatur yang lain, penskalaan respon juga dapat dilakukan terhadap opsi-opsi pada skala yang menggunakan model summated ratings. Misalnya skala Likert. Teman-teman bisa melihat pada buku Edward di sini. Di sini, misalkan suatu pertanyaan butir nomor 1, kita memberikan pada beberapa orang, misalkan katakanlah 100 orang, kemudian kita mendapatkan distribusi mengenai jawaban atau respon mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Di sini misalkan 13% orang menjawab strongly disagree dan seterusnya, sampai 10% menjawab strongly disagree. Kemudian kita mengubah data ini atau menskalakan data ini menjadi data yang bersifat interval. Akhirnya ditemukan bahwa kode nomor 2 dan kode nomor 3 sebenarnya memiliki skor yang sama. Inilah yang dinamakan dengan penskalaan respons, karena yang diskalakan adalah responsnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.